Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Rezeki setiap orang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski begitu, tidak semua rezeki mudah diperoleh. Ada yang didapat dengan cara sulit, ada pula orang yang tampaknya dilancarkan rezekinya. Dalam hal mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW mengajarkan pengikutnya untuk tak boleh menyerah dan berputus asa. Selain berusaha melakukan amalan, sholat duha dipercaya dapat memperlancar rezeki. Lalu benarkah sholat duha menjadi amalan agar cepat kaya, sahabat beriman? Mulai bertanya-tanya sekarang? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut, benarkah sholat duha amalan cepat kaya? Simak penjelasan ini, versi dari Magenta Islam. Manusia adalah makhluk yang lemah, karenanya ia membutuhkan campur tangan dari luar dirinya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ada kebutuhan yang bersifat fisik seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan seksual. Ada pula yang bersifat praktis seperti rasa aman, kasih sayang, rasa sukses, diakui, dan sebagainya. Serta ada pula kebutuhan yang bersifat sosial dan religius. Apabila beberapa kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan penyakit, apakah itu penyakit fisik, psikis, sosial, maupun religius. Dalam kondisi demikian, manusia membutuhkan sarana untuk mengatasi semua permasalahannya. Dan salah satu sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum beriman adalah sholat, sebagaimana firman-Nya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Di antara sekian banyak macam sholat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat duha adalah salah satu yang sangat masyhur dan dijalankan oleh umat Islam. Sholat ini dikesohorkan sebagai sholat kekayaan atau sholat pembuka pintu rezeki. Benarkah demikian? Mari kita simak bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Keutamaan doa di sholat duha. Sholat duha adalah ekspresi doa seorang hamba kepada Sang Khalik di dalam berdiri, ruku, sujud, duduk tasyahud, dan seterusnya. Terkadang esensi doa dan bentuk kepasrahan seorang hamba yang lemah dan berlumur dosa. Dengan begitu pula ketika kita mendirikan sholat duha, pada hakikatnya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon apapun yang kita inginkan kepadanya. Tak cukup itu, seusai menjalankan sholat duha, kita dilanjutkan dengan merapalkan doa-doa khusus pembuka pintu rezeki. Apakah Allah akan mengabulkan semua doa dan permintaan kita? Jangan pernah setitik pun kita menyimpan perasaan pesimis pada kekuatan doa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengabulkan permintaan hambanya selama ia berdoa dengan tulus dan sungguh-sungguh. Bukankah Dia telah berjanji, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60. Percayalah sahabat beriman, bahwa semua doa kita akan dikabulkan oleh-Nya. Namun perlu kita ketahui bahwa cara Allah mengabulkan doa ada yang secara langsung dan ada pula yang ditangguhkan.
Pengabulan doa yang langsung, misalnya saat sholat duha kita meminta rezeki berkecukupan, ternyata sore harinya ada yang memberi kita pekerjaan. Inilah doa yang langsung atau kontan. Ada pula doa yang ditangguhkan, misalnya hari ini kita berdoa tetapi dikabulkan baru 5 tahun kemudian. Inilah doa yang ditangguhkan. Bahkan ada juga doa yang pengabulannya tidak di dunia, tetapi menjadi amal solih kita di akhirat kelak. Ini juga merupakan bentuk pengabulan doa yang ditangguhkan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menghadapkan mukanya kepada Allah untuk berdoa, kecuali Allah akan mengabulkan atau memberikannya. Kadang-kadang pengabulannya dipercepat dan kadang diperlambat atau ditangguhkan. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Umumnya, apabila permohonan kita tidak atau belum dikabulkan, kita menjadi merasa sedih dan berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Padahal kemungkinan besar justru inilah yang terbaik untuk kita. Ingatlah bahwa ilmu kita sangatlah terbatas, sementara ilmu Allah maha luas. Dialah yang lebih tahu dan maha tahu tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bisa saja kamu membenci sesuatu padahal hal itu baik untukmu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal hal itu buruk bagimu, dan Allah lah yang mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Bisa saja kamu membenci sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Benarkah sholat duha menjadi amalan cepat kaya? Sahabat beriman, sholat duha yang dilakukan di pagi hari merupakan ajang untuk mengungkapkan syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa masih diberikannya nikmat yang berharga, yakni nikmat hidup. Sebenarnya Allah mencintai hambanya yang bersyukur, sebaliknya Allah juga membenci hambanya yang kufur. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Ibrahim ayat 7. Waktu duha adalah saat matahari sudah terbit. Di saat itulah kenikmatan kita masih bisa memandang matahari bagi kita lakukan dengan sujud kepada Allah di waktu duha. Mengingat Allah melalui surat akan menumbuhkan semangat baru dalam hidup. Ibarat berkomunikasi dengan sebuah kekuatan maha dahsyat. Pasti kita akan mendapatkan kekuatan pula yang akan kita pergunakan untuk menyambut dan menjalani hari berikutnya. Sering dikatakan bahwa sholat duha adalah sholat rezeki. Ya, memang itu benar. Karena berdasarkan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 sholat pada permulaan, yakni sholat duha. Nanti akan kucukupi kebutuhanmu pada sore harinya. Rezeki itu tidak hanya berupa uang atau materi duniawi saja. Padahal rezeki Allah itu luas dan beragam bentuknya. Bisa seperti kesehatan, ketenangan, dan sebagainya. Jangan sampai kita mengambil kesimpulan tetangga tidak pernah sholat duha, bahkan sepertinya jarang terlihat ke masjid kecuali pada hari Jumat, tapi hidupnya berlimpah harta. Jangan sampai kita memiliki pemahaman seperti itu, karena dikhawatirkan akan timbul prasangka yang tidak baik pada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sesuai dengan prasangka hambanya itu. Boleh jadi kita rajin menunaikan sholat duha, namun ternyata pendapatan kita tetap seperti semula. Tidak ada penambahan yang berarti. Di saat semacam itu, perhatikanlah diri kita. Perhatikan pula keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Bukankah selama ini kita sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan yang tidak kurang satu apapun? Apa artinya uang melimpah ruah namun kesehatan sering mengalami gangguan?
anak sering sakit-sakitan, dan keluarga pun keteteran. Sahabat beriman, perhatikan pola keseharian kita. Bila Allah senantiasa memudahkan kita untuk bangun malam, menunaikan sholat malam, diringankan pula untuk mendatangi sholat berjamaah di masjid dan melakukan aneka kebaikan, itu pun sebuah rezeki yang besar. Adapun saat Allah mengilhamkan kepada kita sehingga kita bisa sholat duha dengan istiqomah, itu pun merupakan rezeki dari Allah. Kendati dari segi materi belum ada perubahan yang berarti, namun kita bisa istiqomah untuk menanamkan sholat duha, itu pun merupakan kenikmatan yang boleh disebut dengan rezeki. Mengapa demikian? Karena walaupun ada jaminan rezeki bagi para pelaku sholat duha, tetap saja nilai total pahala sholat duha baru terungkap di akhirat kelak. Dengan menyingkap rezeki, kita harus memperluas cakrawala berpikir bahwa rezeki Allah tidak semata berbentuk uang ataupun materi duniawi hanyalah satu di antara sekolah yang tidak terbatas ini. Maka kerjakanlah dengan meluruskan niat untuk mencari keridhaan. Kalaupun Allah memberikan imbas hidup kita menjadi berkah rezeki, kita berlimpah, itu hanya bagian kecil saja. Balasan tunainya sangat kita harapkan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudah paham sekarang? Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.